Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, peserta ngabuburit bareng alumni PBSD. Sangat senang bisa bertemu teman-teman via Zoom ini pada sore yang bahagia ini. Jadi hari ini saya akan berbagi hal yang sederhana, simple. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah simple tapi kadang agak-agak ribet, kadang simple tapi sulit diaplikasikan dan seterusnya. Nanti akan saya share perspektif saya bagaimana sih membuat life plan gitu. Nah, jadi saya pada sore ini akan sangat, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Ahmad, terima kasih sudah kenalkan, dan juga kepada teman-teman di tim ngabuburit ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Saya akan berbagi hanya 3 hal saja pada kesempatan kali ini. Pertama, kenapa perlu membuat life plan. Oke, why. Yang kedua, how, bagaimana cara membuatnya. Dan yang ketiga adalah apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membuat life plan kayak gitu. Nah, pertama, teman-teman, generasi kita itu, saya dan teman-teman semuanya saya yakin adalah rata-rata generasi milenial dan generasi Z, atau generasi Y dan generasi Z. Nah, generasi kita ini punya sindrom yang beda dengan generasi sebelumnya. Ada sindrom yang sering dialami oleh generasi kita, generasi Y dan generasi Z, yaitu FOMO and YOLO, fear of missing out dan you only live once. Nah, kita itu khawatir banget gitu, takut banget ketinggalan sesuatu. Kita itu nggak pengen kelewatan segala sesuatu, pengennya update terus, baik itu dari penampilan, gaya, bahkan style, bahkan beragam hal. Generasi kita itu memang punya sindrom yang ini gitu. Jadi pokoknya nggak pengen ketinggalan kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Karena nggak pengen ketinggalan itu, akhirnya memang kita itu merasa takut ketinggalan informasi, merasa takut tidak update dan seterusnya. Dan itu ada pengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita lebih ambisius, tapi ambisius yang kadang kurang terarah. Nah, di sisi lain juga kita terkena sindrom yang disebut dengan YOLO, you only live once. Jadi generasi kita itu disibukkan dengan hidup untuk hari ini gitu. Makanya di beberapa riset itu kan ditemukan kalau generasi milenial, generasi Z, generasi Y itu dia lebih suka, dibanding beli mobil mendingan naik ojek online, daripada beli rumah KPR mendingan ngontrak dan seterusnya, karena dia pengen enjoy hidupnya hari ini. Dan spending atau penghabisan uang generasi kita juga banyak kepada kuota internet, nongkrong di kafe, baju baru, sneaker baru dan seterusnya. Nah, hal ini berpengaruh kalau misalnya kita tetap terkena sindrom ini, maka kita bisa kehilangan tujuan hidup. Nah, yang kedua adalah generasi kita itu bukan generasi yang tidak punya inspirasi, tapi punya impian banyak sekali. Beda nih challenge-nya. Generasi sebelumnya itu nggak berani bermimpi. Generasi kita itu suka banget bermimpi, tetapi bingung cara mencapainya kayak gitu. Nah, jadi kan kalau kita tanya nih, saya udah beberapa kali sharing di beberapa kegiatan. Rata-rata punya impian. Hampir semua generasi milenial, generasi Z itu punya impian. Tetapi hanya sebagian mereka yang tahu cara mencapainya. Oleh karenanya, itu kenapa penting membuat life plan. Berikutnya adalah generasi kita juga mudah insecure dengan pencapaian orang lain. Merasa pencapaian orang lain adalah kegagalan baginya kayak gitu. Akhirnya itu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, kalau seseorang itu punya life plan yang jelas, dia akan mudah terhindari dari rasa insecure dengan pencapaian orang lain tersebut gitu. Berikutnya juga suka membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa suka membandingkan diri? Karena nggak punya tujuan atau plan yang jelas terhadap hidup sendiri. Ketika mau di Ayunda, galau milih Stanford atau Harvard, semua mikir, oh ya aku ya gimana ya. Aku bingungnya milih antara bubur diaduk atau tidak. Aku milih makan nasi pecel atau nasi rawon dan seterusnya. Mulai membanding-bandingkan. Berikutnya juga ketika ada Menteri Pemuda Olahraga Malaysia yang sebelumnya, Syed Saddiq, di usia 20 segini jadi menteri, aku jadi apa? Nah, ada juga rektor termuda di Malang dan seterusnya, aku di usia segitu lagi ngapain dan seterusnya. Itu adalah hal yang sering kita alami, dan rasa seperti itu muncul karena kita tidak punya rata-rata karena tidak punya plan atau tujuan hidup yang clear kayak gitu.
Seandainya kita punya tujuan hidup yang clear, kita nggak akan sibuk. Emang kita punya, kalau misal kita nggak punya plan untuk menjadi politisi, ngapain kita sibuk membandingkan diri dengan Syed Sadiq? Kalau kita tidak punya pendidikan, mohon maaf ya, saya harus clear di sini, punya pendidikan yang proper seperti Maudy Ayunda, dari dia SD, SMP, SMA, dapat konsumsi yang bagus, gizinya terpenuhi, dan kita tidak, ngapain kita bandingkan gitu. Nah, berikutnya adalah di masa kita ini juga ada banjir informasi, tapi minim banjir inspirasi, tapi minim aksi gitu. Karena semuanya coba kita lihat tuh akunnya generasi kita tuh banyak banget inspirasi gitu, banyak banget quote-quote menarik dan seterusnya, tetapi kita kadang kalah di minim aksinya. Kenapa? Karena kita banyak mikir, lebih banyak mikir bahannya, tapi ketika diskusi di sosmed, wah inspirasinya banyak sekali. Nah, ini juga minimnya aksi ini karena tidak punya plan yang clear kayak gitu. Nah, juga kenapa penting membuat life plan? Karena terlalu banyak pilihan dalam hidup. Sosial media itu membuat kita melihat segala hal banyak, jadi kita punya banyak pilihan. Ketika banyak pilihan, tadi Ama sudah nyinggung misalnya, bermanfaat bagi orang lain. Tapi bermanfaat bagi orang lain itu kan harus jelas, di bidang apa, di sektor apa. Nah, pilihannya banyak gitu. Apakah jadi politisi, jadi pendidik, jadi ustadz di pesantren, atau jadi marbot masjid, atau jadi apa, jadi ibu rumah tangga, jadi ini dan seterusnya. Itu adalah semuanya banyak pilihan. Banyak pilihan itu harus kita buat menjadi lebih spesifik sehingga hidup kita lebih terarah. Nah, kita juga karena banyaknya itu tadi akhirnya kita tidak fokus. Inilah yang menjadi kenapa life plan itu menjadi penting menurut saya kayak gitu. Nah, akhirnya kita bertanya, apa tujuan hidupku? Saya di beberapa forum menyampaikan bahwa rata-rata generasi kita itu sering ngambil handphone, rebahan, terus aku ngapain ya gitu. Tujuan hidupku apa ya gitu. Itu adalah pertanyaan yang sering muncul di benak kita ketika melewati dengan krisis usia seperempat abad. Nah, muncul setiap kita balik ke kos itu, setiap kita mulai rebahan di tempat tidur kita itu, mengganggu tidur kita itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Kita jawab dengan apa? Kita jawab dengan life plan. Oke. Nah, berikutnya, if you don't have a life plan, you could very easily end up somewhere you really don't want to go. Jadi kalau kita nggak punya life plan, kita tuh mudah sekali gitu terdampar di suatu tempat yang kita nggak pengen ke sana gitu. Karena kita nggak punya tujuan yang jelas. Kita cuma mengikuti let it flow, dan akhirnya kita nggak punya tujuan yang jelas gitu. Kita mudah yang tidak kita inginkan. Makanya lebih baik kita terdampar di tempat yang kita inginkan. Caranya buat life plan kayak gitu. Nah, itu tadi kenapa penting membuat life plan. Nah, kayak gini nih bedanya orang punya life plan dan tidak. Orang punya life plan itu nggak punya life plan tuh muter-muter aja itu. Muter-muter. Nah, sedangkan kalau misalnya kita punya life plan, kita lebih fokus tujuannya. Kayak busur itu langsung kena gitu. Ini bedanya kita punya plan, life plan atau tidak. Nah, terus lantas bagaimana cara membuatnya? Kita ngabuburitnya singkat sekali. Sebelum ini saya chat sama tim di ngabuburit ini, namanya Muhammad Mijan Asrori. Teman-teman bisa follow Instagramnya. Nah, Mijan saya tadi flashback dengan saya bahwasannya kita pernah bahas ini, dia datang ke kontrakan saya seharian untuk menyusun life plan-nya dia. Nah, tapi hari ini kita ringkas menjadi 20 menit. Jadi mohon maaf saya ngomongnya agak cepat-cepat. Nah, pertama kita harus punya tujuan yang jelas. Gimana cara menentukan tujuan atau goals yang jelas? Itu ada namanya SMART Goals by George T. Doran, nanti saya share. Yang kedua adalah selalu bertanya kenapa. Kenapa bertanya kenapa? Ketika kita menjawab kenapa, berarti kita sedang bertanya tentang tujuan, tentang purpose. Nggak cuma ngelakuin sesuatu apa adanya. Nah, saya dapat inspirasi itu dari bukunya Simon Sinek yang disebut dengan Start with Why. Nanti saya juga share setelah ini. Yang ketiga adalah ciptakan rencana yang komprehensif. Nah, bagaimana cara membuat rencana yang komprehensif? Nah, saya membuat hierarki sendiri, namanya DGPA hierarki dari Muhammad Nadika Surbakti, dan ini akan saya share ke teman-teman. Pertama, tentukan tujuan yang jelas. Ini namanya dengan yang disebut dengan SMART Goals. Tujuan itu harus spesifik, measurable, attainable, relevant, time-based, dan seterusnya. Jadi punya tujuan
itu kan kita diminta tujuannya, ya harus spesifik dong. Bagi teman-teman yang kemarin udah ikutan ngabuburit ini kan banyak tuh scholarship hunter story, juga cerita hidup di luar negeri dan seterusnya. Kalau kita pengen lanjut 6 misalnya di kampus S1, nah kita pengen lanjut studi untuk S2 nanti di luar negeri, kita harus spesifik dong. Jurusannya apa, atau prodinya apa, di kampus mana, negara mana. Harus dibuat, sehingga kita bisa lebih fokus. Ya boleh berapa kira-kira, kalau dari cerita beasiswa adalah, menurut saya kita bisa siapin 3 plan lah, gitu. 3 plan, univ, dan juga prodinya, negara mananya, dan juga beasiswa apa yang kita mau capai ke sana. Misalnya nih ke Belanda kan banyak beasiswa. Ada dari Nufik Neso, ada dari LPDP, dan seterusnya. Ke Jerman misalnya, juga selain ada LPDP, ada beasiswa pemerintah dari Jerman. Ada juga ke Inggris, ada beasiswa dari Chevening, ada beasiswa LPDP. Nah, ketika kita tentukan jalurnya, beasiswa mana, kita juga bisa lebih lihat tuh. Karena di beberapa hal beda persyaratan yang diminta oleh LPDP dan Chevening misalnya. Beda yang persyaratan yang diminta oleh Fulbright yang ke Amerika dengan LPDP misalnya. Oleh karenanya kita harus spesifik gitu. Misal, pengen kuliah Islam Economic di Durham University di UK. Melalui beasiswa apa? LPDP. LPDP emang ketika kita tentukan jalur beasiswanya, tentu kita lihat tuh LPDP emang boleh nih ke Durham dengan jurusan ini. Nah, misalnya pengen ambil project management di Australia National University, emang boleh dari apakah itu masuk list LPDP atau kita pilih pakai jalur beasiswa pemerintah Australia, AAS misalnya. Itu harus spesifik. Yang kedua adalah harus measurable. Harus terukur kayak gitu. Nah, jadi juga harus terukur ya. Terukur, bisa dipantau, bisa dicek progresnya dan seterusnya. Salah satu misalnya ngecek progres, contoh kayak gini. Karena misalnya ke Australia diminta IELTS itu adalah 7.0, makanya kita juga harus punya, itu spesifik ya. Berarti dalam tahun ini misalnya dapat nilai segini, dan harus bisa dicek progresnya gitu. Harus mulai ketika belajar itu, ketika di assessment lagi berikutnya, dari 5, apakah udah nyampe ke 5,5, 6, dan seterusnya. Dan berikutnya juga attainable atau bisa dicapai. Jadi, dan juga bisa dicapai harus memungkinkan untuk dicapai. Dan berikutnya relevan, your goals should align with your values and long-term objective. Dan terakhir adalah time-based. Time-based itu apa? Artinya ada deadline yang kita tentukan untuk di situ. Dan juga R itu juga selain relevan ada juga menerjemahkan adalah realistis gitu. Punya goals itu harus realistis kayak gitu. Oke, itu namanya SMART goals. Nah, berikutnya yang diperkenalkan oleh Simon Sinek yang disebut dengan start with why. Apa yang dimaksud dengan start with why? Ini mulai segala sesuatu dengan kenapa. Kenapa ini penting? Karena kata Simon Sinek, every people, organization in the world, in the planet, know what they do, tapi hanya sebagian, seluruh organisasi, seluruh orang yang ada di planet ini tahu apa yang mereka lakukan, tapi hanya sebagian yang mengerti bagaimana mereka melakukan apa yang mereka lakukan, dan hanya sedikit yang tahu kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Kenapa kita melakukan, kenapa teman-teman ikut ngabuburit ini? Itu pertanyaannya apa? Jangan cuma dibuat, aku ikutan ngabuburit. Iya, caranya bagaimana? Oke, udah terjawab. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah kenapa ikutan ngabuburit ini? Sehingga punya tujuan yang jelas kayak gitu. Kenapa pengen dapat beasiswa? Kenapa pengen kuliah di Inggris? Kenapa pengen kuliah di Indonesia di jurusan ini? Dan seterusnya. Segala sesuatu ketika kita punya goals, kita kenapa gitu. Ketika punya goals menjadi pengen dapatin beasiswa, pengen nerbitin buku. Terus kenapa pengen nerbitin buku? Apakah hanya sekedar menerbitkan saja atau apa? Nah, dengan kita why do you do what you do? Makanya kita akan mempertanyakan diri kita apa tujuan kita kayak gitu. Itu yang paling penting. Jadi kita itu sering sibuk di what dan how dan melupakan why. Baik itu person maupun organisasi. Banyak tuh organisasi rapat ngurusinnya what terus, how terus, lupa bahas why. Nah, makanya begitu juga dengan person. Tiap hari aktif, sibuk. What? Tiap hari ada kegiatan, tapi nggak tahu kenapa saya melakukan ini kayak gitu. Jadi nggak dapat feel-nya.
Nah, sekarang kita belajar bagaimana membuat life plan ala Handika Surbakti. Nah, ini yang saya buat dengan DGPA hierarki tadi. Dan ini udah saya share di beberapa pelatihan yang saya adakan, dan juga di forum-forum yang saya hadir menjadi narasumber atau menjadi mentor di sana. Jadi hierarki ini ada yang disebut dengan dream, goal, plan, action. Jadi kita kan saya bilang tadi kan, saya yakin generasi kita itu semua punya impian. Generasi milenial, generasi Y, generasi Z itu punya impian. Kenapa? Karena kita udah tahu nih banyak impian, apakah menjadi selebgram, menjadi akademisi, menjadi politisi dan seterusnya. Impian itu udah jelas banyak. Kalau saya survei rata-rata mahasiswa itu pengen lanjut studi S2 dengan beasiswa dan seterusnya. Nah, oleh karenanya impian kita itu harus kita buat menjadi yang disebut dengan goal. Dari impian turunkan, di breakdown menjadi goal. Kita contohin karena dari kemarin-kemarin kita bahas beasiswa ya. Saya akan contohin nih, kalau misalnya diaplikasikan ke beasiswa. Dreamnya misalnya kuliah di di Melbourne University jurusan project management. Nah, itu dream. Terus pengen tadi kayak saya bilang tadi tuh, dream tujuannya kan pengen kuliah di Australia di Melbourne University jurusan ini dengan beasiswa LPDP misalnya. Itu kan dream. Itu impian. Tapi coba buat kuliah di luar negeri itu impian, terus diturunkan menjadi goal, pengen kuliah di Melbourne jurusan ini, yang kedua di Inggris jurusan ini, itu namanya goal. Nah, ketika kita turunkan menjadi goal, itu bisa kita jelaskan kenapa pilih jurusan ini. Nah, terus berikutnya adalah apa saja persyaratan untuk bisa daftar jurusan ini. Sepengetahuan saya beberapa penelusuran yang saya lakukan, karena di satu universitas beda jurusan itu beda requirement yang diminta. Misalnya orang yang kuliah kedokteran atau hukum yang istilah-istilahnya gitu agak asing, biasanya dia minta kualifikasi bahasa yang lebih kayak gitu. Jadi kita lebih terukur tuh. Misalnya dream-nya adalah kuliah luar negeri, goal-nya adalah kuliah di Durham University jurusan ekonomi Islam, prodi ekonomi Islam. Nah, dari situ udah ketahuan dengan beasiswa LPDP. LPDP minta IELTS misalnya 6,5, Durham minta IELTS misalnya 7. Nah, kalau kayak gini gimana? Berarti kita harus ikuti dua-duanya. Berarti kalau misalnya jurusan kita minta IELTS-nya adalah 7, berarti itu yang menjadi fokus kita kan? Nah, goal-nya itu harus jelas. Atau buat plan yang berikutnya, lewat beasiswa Chevening, apalagi requirement yang dibutuhkan. Nah, dari itu, misal dari beasiswa itu, kalau beasiswa saya bisa bagi menjadi 3, yang dibutuhkan satu adalah kemampuan akademik. Kemampuan akademik tentu bukan hanya IPK, tetapi juga adalah pengalaman event di bidang tersebut, paper atau penelitian dilakukan. Baru yang kedua kemampuan bahasa, yang ketiga adalah kalau LPDP tentu ada wawasan kebangsaannya atau pengalaman organisasi dan seterusnya. Nah, ini kan ada 3. Dari 3 ini bisa kita kembangin nih. Nah, itu goal, dream-nya 1 kuliah luar negeri, baru goal-nya tadi ada 3, akademik, non-akademik, dan bahasa. Nah, baru kita breakdown lagi menjadi plan. Nah, bahasa saya IELTS-nya nilainya 5,0. Berarti plan-nya apa nih? Biar bisa nyampe ke goal 7. Nah, itu makanya dibuat plan. Di breakdown lagi tuh. Belajar otodidak kah, dan seterusnya. Yang berikutnya nih, cara ngembangin pengalaman non-akademik. Oh, aktif berorganisasi, ikut organisasi ini, dan seterusnya. Atau buat organisasi. Biar akademiknya bagus, mulai melakukan penelitian, mulai ikutan lomba di bidang yang kita nanti apply, dan seterusnya. Itu adalah menjadi plan. Dari plan itu bisa diaplikasikan menjadi action. Nah, kayak gitu yang saya maksud dengan dream, goal, plan, action. Nah, ini dan di setiap ini dia semakin melebar. Dream-nya tadi spesifik kuliah ke luar negeri, goal-nya menjadi lebih luas, ada 3 opsi dengan masing-masing 3 lagi bawahnya, baru plan-nya lebih luas lagi, bawahnya lagi bisa menjadi action lebih detail lagi gitu. Cara belajar bahasa Inggris banyak. Kita harus detailkan lagi tuh. Nah, itu baru kita mulai dari action. Kita nyusunnya dari dream, goal, baru plan, baru action, tapi kita melakukannya dari bawah, dari action. Ini yang hierarki yang saya buat di XY Leadership. Nah, berikutnya, ketika kita membuat life plan, apa yang perlu kita perhatikan?
dan apa yang do and don't-nya. Nah, ada ini saya akan share sambil memperkenalkan beberapa buku. Pertama ada buku Grit dari Angela Duckworth, yaitu Grit itu bahasa sederhananya kalau diterjemahkan kan ketabahan. Jadi tabah itu artinya menurut penulis buku ini adalah passion dan gigih gitu. Jadi dia seorang psikolog dan melakukan penelitian di banyak tempat dan menemukan bahwa ternyata bukan kenapa orang yang punya bakat dari sejak kecil tapi tidak berhasil ketika dewasa. Karena ternyata mereka tidak menekuni passion mereka dan tidak gigih gitu. Dan ini menjadi problem sebenarnya. Ini sebenarnya menjadi apa ya? Menjadi tantangan bagi generasi Y dan generasi Z yang mudah bosen, pengennya instan gitu. Semua pengen instan, pengennya cepet. Nah, udah gitu pragmatis kayak gitu. Makanya ketika generasi milenial, generasi Z ini bergabung, kita akan butuhkan paradigma baru untuk ngurusin manusia kayak gitu. Kenapa? Karena orangnya pengennya instan gitu. Tapi pengen instan, tapi orangnya pragmatis, pengen dapat manfaat secara langsung. Nah, sedangkan di penelitian dilakukan Angela Duckworth ini dan dibukukan dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini adalah yang menentukan itu adalah passion dan kegigihan kita, atau passion and perseverance kita, atau keistiqomahan kita. Ini juga misalnya teman-teman banyak aktif di organisasi, kan itu ketahuan tuh hanya beberapa orang yang benar-benar menekuni dia berorganisasi kayak gitu. Ada hanya memang dia numpang nama kayak gitu. Akhirnya nggak dapat apa-apa kayak gitu. Oleh karena itu tidak ditekuni, nggak gigih kayak gitu. Makanya yang dibutuhkan adalah passion dan kegigihan. Ketika kita udah mulai menyusun life plan tadi, mulai dari dream ke goal, terus goal ke plan, di plan dan action, di action itu yang dibutuhkan adalah ini, passion dan kegigihan, hasrat untuk selalu semangat dan juga adalah keistiqomahan atau kegigihan dan seterusnya, persistensi, atau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya istiqomah lah kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita mulai terganggu, akan ketika misalnya di action itu tadi tidak memiliki passion dan kegigihan, kita akan mudah tergoda, mudah lepas dan seterusnya. Makanya ketika sudah nyampe di bawah ini tadi di action, maka yang dibutuhkan adalah grit, tabah dalam artian adalah punya passion dan kegigihan. Yang kedua, semuanya yang saya ceritakan tadi dalam menyusun life plan itu adalah diaplikasikan dengan satu kata oleh Steve Jobs yang disebut dengan connecting the dots, menyambungkan satu titik dengan titik lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang ini, kita lihat ini semuanya, maka adalah titik-titik. Nanti di action ini bakal banyak titik-titik nih. Titik-titik itulah yang kita sambungkan nanti yang bisa mencapai ke dream itu. Jadi kita tadi kan di goal itu ada, di plan itu ada 3, ada bahasa, ada akademik, non akademik. Akademiknya dipisah lagi kan, jaga IPK biar tetap stabil, ikutan lomba, melakukan penelitian, terus berikutnya di non akademiknya aktif berorganisasi, aktif ikut conference, event dan seterusnya. Misalnya kayak gini nih, ini ya, dia akhirnya lebih banyak akhirnya titik-titiknya nanti ketika misalnya kita, itulah yang disebut dengan connecting the dots tadi. Titik-titiknya makin banyak. Menekuni bahasa, misalnya saya share pengalaman saya. Saya menekuni bahasa itu kursus di IF pernah, kursus di online pernah melalui Future Learn, terus kursus ke Pare pernah 2 kali, kursus diskusi langsung ke mentor pernah dan seterusnya. Itu kan banyak titik. Bahasa saja situ ada 4 titik. 4 titik ini misalnya kursus di IF misalnya butuh biaya, gimana lagi cara nyari uangnya dan seterusnya. Itu adalah dot. Titik-titik itulah yang kita sambungkan satu sama lain biar bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Jadi di atas ini titik 1 itu misalnya kita, ada orang dulu nanya, "Bang, enak ya bisa ikutan conference ke Australia, student mobility ke Australia tahun 2015 akhir." Nah, teman-teman tahu nggak apa yang saya presentasikan ketika saya seleksi? Yang pas saya presentasikan adalah bagaimana saya membuat organisasi di Surabaya namanya Winsa Student Forum, which is sudah saya buat sejak 2014. Nah, jadi kita akan bisa lihatnya itu adalah katanya Steve Jobs, you cannot connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward. Jadi kita lihat ke belakang. Jadi ketika kita pengen dapatin beasiswa,
kita lihat ke belakang, kira-kira persyaratannya apa kayak gitu. Bukan hanya ngelihat ke depan kayak gitu. Dan kita nggak bisa menemukan titik-titik dari sekarang. Ada yang nanya misalnya, Bang gimana cara dapat beasiswa LPDP? Nah, saya kan LPDP-nya LPDP santri. Tentu salah satu dots yang saya miliki adalah saya ngabdi di pesantren. Dan itu sekarang, bukan ujuk-ujuk dari awal kita rencanain beasiswa santrinya, tapi memang pengen beasiswa kayak gitu saja. Tapi kita lihat ke belakang, oh iya, banyak dot yang tersambung satu sama lain. Itu yang disebut dengan connecting the dots. Berikutnya, saya punya pendapat bahwa menyerah itu diperbolehkan. Apa maksudnya menyerah diperbolehkan? Jika ada strategi yang tidak berhasil, maka change the strategy, not the goals. Jadi kan kita kadang sering kan, oh kita tuh harus optimis, kita pasti bisa, kita pasti berhasil, dan seterusnya. Enggak, saya punya perspektif tidak selamanya harus seperti itu. Jika ada hal yang memang dipaksakan berkali-kali tidak berhasil, change the strategy, not the goals. Ini contoh orang menghadapi masalah. Kita tuh sering ngadapin masalah. Ada masalah, kita coba, gagal. Coba lagi, gagal. Coba lagi, gagal. Nyerah. Apa yang terjadi di sini? Ketika orang gagal, dia ketika mencoba gagal, tidak melakukan evaluasi. Tapi nyoba lagi dengan modal atau dengan sumber daya yang persis sama seperti gagal di sini. Ya gagal lagi, nggak evaluasi lagi. Coba lagi, gagal lagi, akhirnya nyerah. Yang harusnya kita lakukan adalah coba, gagal, analisis lagi, apa yang perlu diperbaiki dan seterusnya, dikembangkan, baru dicoba lagi. Nah, kayak gitulah seharusnya kita menghadapi masalah. Kita tuh sering, ada misalnya mahasiswa itu sering curhat ke saya, dia ikutan lomba karya tulis, nggak pernah menang. Tapi setelah penulisannya, cara dia menyusun ide, nggak ada berkembang. Tidak menganalisis dan tidak mengembangkan. Atau misalnya ikut apply event yang sama setiap tahun, ikut pertukaran pelajar, ikut exchange dan seterusnya, kok enggak jebol-jebol, esainya tidak berubah kayak gitu. Esai di copy, CV-nya tidak diperbaikin. Nah, harusnya ketika kita gagal mencapai sesuatu, kita mulai analisis, baru adjust. Apa yang saya maksud dengan menyerah adalah menyerah kepada strategi yang tidak berhasil. Kita menyerah kepada cara yang tidak efektif. Kita menyerah kepada hal-hal yang membuat kita jatuh. Kita menyerah kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi maksudnya adalah ketika misalnya satu strategi ini nggak berhasil, ya udah kita ganti strategi, change the goal, change the strategy, not the goals kayak gitu. Jadi kayak gitulah cara kita memperapakannya. Nah, ini juga berikutnya, hindari berbahan yang berlebihan. Oke, ada yang passionnya berbahan di sini? Semoga tidak ada ya. Rebahan yang berlebihan itu apa maksudnya? Aduh, kalau bahas rebahan ini asik ya, karena di Twitter tuh pasti banyak banget meme-meme bahas rebahan, kaum rebahan, dan seterusnya. Yang mana menurut saya itu adalah ya asik-asik, lucu-lucu, tapi memang realitanya juga ada gitu. Kita banyak rebahan berlebihan, akhirnya do nothing, feel guilty, panic about future, feel powerless. Ini sering kayak gini nih, nggak ngapa-ngapain, rebahan saja setiap hari nih, rebahan saja, main handphone saja terus, main handphone, scrolling, nonton melihat selebgram, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus nanti udah agak sore, mulai agak sendu, merasa bersalah sama kehidupan sendiri, merasa bersalah sama diri sendiri. Aku kok gini ya? Kalau bahasa Jawanya, aku kok ngene ya, Rek? Gitu ya. Kalau bahasa Jawanya. Baru mulai panik. Iya, kira-kira besok aku gimana ya? Selesai S1 ini lanjut gimana ya? Kalau anak PBSP ngabdi enggak ya? Kayak gitu. Terus yang ngabdi juga, atau misalnya berikutnya juga, aku mau dapat beasiswa enggak ya? Atau dan seterusnya. Mulai panik nih. Khawatir, mengkhawatirkan masa depan. Baru feel powerless, merasa nggak berdaya akhirnya. Akhirnya ngapain? Ya udah kayak gitu terus-terus. Ini circle yang berbahaya. Do nothing, feel guilty, panic about future, feel powerless. Ini adalah dampak dari rebahan yang berlebih. Ketika ada orang panik about future tapi tidak ngapa-ngapain, feel powerless, inilah yang membuat mudah orang terkena depresi, demotivasi kayak gitu. Dan di generasi kita itu memang mudah terkena seperti ini. Kenapa? Di sisi lain dia buka Instagram, buka Twitter, wah teman-teman yang lainnya upload ke sana sini dan seterusnya. Mulai membandingkan diri dengan orang lain. Tapi balik lagi, nggak ngapa-ngapain. Harusnya ketika kita merasa guilty atau panic about future, kita harus change strategi. Harusnya kita ini harus diganti kayak gitu. Nah,
Di sini diputus harusnya lingkaran ini. Jangan sampai ngelewatin feel powerless. Merasa bersalah sedikit nggak apa-apa karena mungkin kita ada salah, tetapi yang penting adalah jangan panik, boleh panik sebentar, tapi langsung ganti strategi. Nah, ganti strategi apa yang mau dicapai atau apa yang mau dicari kayak gitu. Oke, itu kita harus menghindari ya rebahan yang berlebih. Ya kita boleh istirahat tentu. Saya juga kita harus punya waktu untuk fisik dan mental kita itu kadang penting, tapi hindari rebahan yang berlebih, yang rebahan dalam artian yang kayak gini ya, rebahan yang do nothing, feel guilty, panic about future, feel powerless dan seterusnya. Ini jangan sampai seperti ini. Makanya yang perlu kita lakukan adalah ketika kita mulai seperti ini, ganti strategi. Inilah, dan ini akan tidak terjadi kalau kita punya life plan kayak gitu. Karena ketika kita punya life plan, kita akan selalu bertanya, apakah masa depanku akan berterima kasih terhadap apa yang aku lakukan hari ini kayak gitu. Kalau aku pengen dapat beasiswa S2 ke Belanda, kalau aku tiap hari tidak belajar bahasa, tidak belajar topik yang akan nanti menjadi penelitian penelitianku, apakah aku bisa dapat beasiswa? Itu akan terngiang-ngiang di otak kita ketika kita punya tujuan. Tetapi kalau tidak, nah kayak gini nih bahayanya. Do nothing, feel guilty, panic about future, feel powerless. Oke. Nanti kita bisa sambil diskusi. Nah, berikutnya apa yang penting? Stay humble. Ketika kita nyusun life plan dan melaksanakannya, salah satu yang harus punya karakter yang kita miliki adalah stay humble. Apa yang saya maksud dengan humble di sini? Humble itu nggak cuma ramah loh, nggak cuma ramah dalam artian ramah penampilan ke orang lain dan seterusnya. Ramah artinya adalah siap belajar hal baru, siap menerima input baru. Ketika nggak merasa plannya itu udah saklek harus seperti itu gitu. Stay humble. Nah, stay humble ini juga adalah membuat kita itu mau diskusi dengan banyak orang, nerima cerita orang, belajar dari banyak orang, ikutan event dan seterusnya. Orang sering nanya ke saya, Bang, apakah misalnya nih kayak saya kan beberapa mendirikan organisasi misalnya di Surabaya, di Medan, terus sering ngisi sharing-sharing dan terus lantas orang banyak yang bertanya, apakah saya masih sering menjadi peserta? Sering. Ketika saya kuliah di Jakarta, itu hampir saya setiap minggu menjadi peserta acara-acara itu gitu. Nah, ketika itu juga saya masih menjadi relawan dan seterusnya. Itu adalah upaya kita menjadi humble. Kita bisa nerima ilmu-ilmu baru gitu. Gelas kita itu nggak boleh penuh terus gitu. Harus ada sisi kita kosongkan gelas biar bisa kita terisi lagi oleh inspirasi-inspirasi baru atau cara-cara mencapai yang baru. Humble dalam artian tidak hanya ramah secara letterlek, tetapi adalah humble, punya keinginan, kemauan untuk belajar dan juga untuk dikoreksi. Nah, itu teman-teman yang ingin saya sampaikan sharing pada kesempatan kali ini. Waktu saya tadi kayaknya kelebihan 5 menit lebih ini. Mohon maaf saya ngomongnya agak cepat-cepat. Nanti PowerPoint ini boleh di-share oleh panitia ke peserta jika ada. Tapi namanya PowerPoint ya, jadi isinya poin-poin. Penjelasannya yang saya sampaikan tadi. Nanti kalau misalnya teman-teman lihat PowerPoint-nya, ada kurang butuh penjelasan, bisa lihat ini dokumentasinya ini kan ada di YouTube. Nah, itu teman-teman yang saya sharing ke teman-teman sekalian pada sore hari ini. Saya ingin hanya menyampaikan adalah hidup itu harus punya tujuan. Sehingga buat kita itu lebih fokus. Kita lebih akhirnya membuat kita itu tidak mudah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak merasa pencapaian orang lain itu adalah saya selalu sering bilang kesuksesan orang lain bukan berarti kegagalan bagimu kayak gitu. Jadi ketika kita punya tujuan, kita bisa lebih fokus ke sana. Kita punya impian, buat itu menjadi goal, buat itu menjadi plan, buat itu menjadi action. Nah, kenapa? Karena dunia ini berubah begitu cepat. Berubah begitu cepat dan kalau kita tidak siap, ya udah dunia berubah tanpa kita nunggu kita siap atau tidak. Revolusi industri 4.0, terus society 5.0 dan seterusnya, itu semuanya adalah berubah begitu saja, berkembang tanpa kita nunggu kita siap atau tidak. Makanya saya bilang hidup itu kayak nonton bioskop, kalau kau telat film diputar tanpa kau. Tapi nggak apa-apa, kalau ini bukan tentang kompetisi, tapi yang penting yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalaupun ada orang rame-rame nonton bioskop, kalau kita punya bioskop kita sendiri atau punya kita jadwal kita sendiri, ya apa masalahnya kayak gitu. Oleh karenanya setiap kita itu harus punya life plan. Life plan-nya bagaimana buatnya? Ala hierarki yang saya buat adalah
dream, goal, plan, action. Gimana caranya? Buat goal yang lebih spesifik ada SMART itu tadi. Terima kasih teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi, nah untuk stay humble juga ini yang saya maksud adalah humble juga, kita tuh tugasnya sebagai hamba. Jangan sampai kita merasa plan kita itu pasti terjadi kayak gitu. Enggak juga, karena tetap Allah yang menentukan. Di humble ini juga lah kita value kita sebagai hamba itu harus diasah gitu. Ramah sebagai orang, ramah sebagai hamba. Jangan sombong menjadi hamba Allah. Jadi tetap selesai berikhtiar, kita juga harus tetap berdoa dan juga adalah kita ketentuannya tetap dari Allah. Itu Ama, terima kasih teman-teman. Saya akan senang jika ada diskusi yang setelah ini, dan saya juga sangat senang kalau teman-teman boleh hubungi saya melalui Instagram saya di @urbansuhism, Twitter saya juga itu, atau melalui email juga boleh. Terima kasih. Silahkan Ama, saya kembalikan. Oke, makasih Kak Handika atas pematerinya. Jujur saya banyak tertampar dari materi-materi yang tadi gitu. Jadi Kak, ini udah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ahmad Musawir di Palu. Oke. Jadi Kak Musawir ini dulu pernah merencanakan untuk melanjutkan studi di Al-Azhar, Kairo S1-nya. Sudah direncanakan, tetapi gagal. Akhirnya dan keterimanya di PBSB di UIN Jogja. Nah, pertanyaan Kak Musawir ini, apakah life plan itu nggak harus sesuai yang udah direncanakan dari awal? Atau mungkin maksudnya sebenarnya ketika kita sudah nge-set goals, ternyata itu nggak tercapai, kita masih bisa ngerencanain hal yang lain atau sebenarnya harus tetap kekeh gitu kayaknya. Jadi apa rencana yang udah disusun dari awal itu, kalau misalnya nggak sesuai gimana gitu Kak? Oke, langsung saya jawab Ama. Boleh Kak langsung dijawab? Oke, nah jadi ini kan jelas nih, kita udah buat life plan nih, sama nih kayak saya dulu. Ketika kan saya tadi udah saya share ke Ama kalau saya pengen daftar PBSB itu sejak saya kelas 1 aliyah, kelas 4 di pesantren. Itu udah saya list tuh. Mungkin teman-teman di sini masih ingat beberapa prodi yang dulu ada. Ada hubungan internasional di UNER, ilmu politik di UNER, ilmu komunikasi di UNER, dan saya punya pilihan yang keempat itu adalah UIN Sunan Ampel Surabaya gitu. Sama di UNER juga pilihannya ekonomi syariah kayak gitu. Nah, tapi kala itu ketika itu setelah Laskar Pelangi sebenarnya saya terobsesi untuk langsung kuliah ke luar negeri. Tapi itu ternyata obsesi, ambisi, tapi nggak terukur kayak gitu, nggak smart. Oleh karena itu saya change menjadi lebih realistis. Saya pengen apply beasiswa PBSB kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya saya lulusnya ketika saya lihat jurusan itu misalnya kayak ke UNER itu yang diterima kuotanya cuma 2 untuk ekonomi syariah gitu. Jadi saya realistis, akhirnya saya pilih ke UIN Sunan Ampel Surabaya hukum ekonomi syariah yang kuotanya 20 kayak gitu. Nah, akhirnya saya lulus di sana. Nah, berikut itu contohnya ya, berubah plannya. Berikutnya, tentu teman-teman yang dekat sama beberapa teman-teman yang sini kenal dengan saya sangat punya semangat untuk studi S2 ke luar negeri kayak gitu. Tapi ketika tahun saya mau apply studi ini, prodi ekonomi Islam yang sudah saya dambakan dari dulu di Durham University udah lepas dari listnya LPDP kayak gitu. Beasiswa yang ingin saya dapatkan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya change. Tapi saya punya tetap punya plan lain kan untuk dapat di UI. Saya udah lulus di UI, udah punya LOE. Akhirnya saya masuk ke ambil yang di UI. Nah, life plan itu tidak saklek. Life plan itu bisa berubah. Kenapa? Karena yang memberikan hasil itu bukan kita. Kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam itu adalah hindari mengurusi hal-hal yang sudah diurusi oleh yang lain. Yang lain dalam situ artinya adalah Allah. Jangan sibuk ngurusin hasil, sibuklah ngurusin ikhtiarnya gitu. Kita tetap berplan, tetapi ketika itu misalnya nggak berhasil, yang plan itu tadi, oke, kita change lagi tuh. Tentu strategi saya berubah. Strategi studi saya ketika saya pengen daftar ke Inggris atau kuliah di Inggris berbeda ketika akhirnya sekarang saya studi di Indonesia di Jakarta. Ketika saya dulu pengen studi di UNER jurusan hubungan internasional atau ekonomi syariah dan saya akhirnya terdampar di IAIN Sunan Ampel hukum ekonomi syariah, tentu life plan saya berubah. Tapi ketika kita punya cara menyusun life plan, kita akan tetap nggak kehilangan itu.
Nah, misalnya kayak saya nih, ketika saya akhirnya lulus di UIN Surabaya, yang saya lakukan, saya tetap berorganisasi ala-ala anak hubungan internasional, which is saya tetap berorganisasi dengan teman-teman di HI Unair kayak gitu. Nah, ini adalah kita ganti strategi untuk mencapai tujuan kita. Kan tujuan saya kuliah HI itu apa? Saya pengen dapat wawasan yang luas dan seterusnya, punya kemampuan diplomasi lah, bla bla dan seterusnya. Akhirnya ternyata itu bisa dicapai tanpa harus kuliah di HI. Akhirnya kan tadi kayak Ama bacain CV saya, beberapa kali saya ikut conference dan seterusnya, di mana itu adalah aktivitasnya anak-anak HI biasanya. Nah, ini yang saya maksud dengan change the strategy, not the goals. Makanya kalau misalnya kuliah di Al-Azhar tadi, itu menurut saya bukan impian, tapi adalah tujuan. Mungkin kuliahnya adalah pengen dalamin ilmu agama, itu dreamnya dan seterusnya. Dan menurut saya bagi Musawir, walaupun kuliah dulu akhirnya ada di UIN Jogja, tetap masih bisa mencapai impian tersebut dengan caranya kayak gitu. Oke, oleh karenanya nggak apa-apa, kita harus update, justru life plan kita itu harus update. Kalau saya life plan saya itu saya update, saya punya life plan dalam 6 bulan, baru ada dalam 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Nah, setidaknya yang 6 bulan atau 2 bulan itu harus kita update. Jadi kalau misalnya kita nggak berhasil, ya udah change strateginya. Kalau dulu saya nggak dapat HI, tapi berarti saya kuliah aktivitas non akademiknya harus kaitannya dengan HI ini kayak gitu. Itu yang saya maksud dengan change the strategy tadi. Itu Ama, semoga menjawab untuk Musawir. Oke, jadi kamu Sawir, ternyata Kak Handika juga pernah merubah strateginya gitu. Dulu tidak ada niatan untuk masuk UIN utamanya, UIN Sunan Ampel, tapi akhirnya itu tidak menjadikan akhirnya Kak Handika itu berhenti membuat life plan. Karena tadi Kak Handika bilang, life plan itu harus update gitu. Jadi, tadi Kak Handika bilang tidak perlu mengurusi hal-hal yang sudah diurusi. Kalau ternyata memang takdirnya di situ, berarti kita yang harus mengubah strategi agar mencapai tujuan yang sebenarnya kita mau capai. Itu kamu Sawia, semoga menjawab. Nah, saya mau nambahin dikit, Ama. Oh iya, boleh. Nah, ini juga nih untuk teman-teman yang masih kuliah nih, bagi teman-teman PBSB, teman-teman CSS yang hadir di sini. Aku kan jurusannya ini ya. Apa itu jurusan PMI, BKI, ilmu falak dan seterusnya. Banyak orang merasa kayak gitu, merasa salah jurusan. Dan di beberapa kasus justru mengundurkan diri gitu. Jadi kita tetap harus bertanggung jawab pada dasarnya gitu. Nah, pada dasarnya apa yang ingin kita capai itu masih bisa dicapai di luar kelas kayak gitu. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan lanjut, Ama. Oke. Lalu Kak, ada pertanyaan dari Yuni. Yuni ini sudah menyusun life plan karena memang berencana ingin menjadi dosen dan akhirnya sudah menyusun plan, tapi akhirnya di tengah jalan ngerasa gelisah gitu, kayak yakin nggak ya ini mau jadi dosen, ini ikut-ikutan aja nggak sih, atau sebenarnya gimana gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya tiba-tiba kita udah punya plan, kita udah bikin life plan Kak, terus di tengah-tengah kita gelisah dan akhirnya nggak yakin sendiri, itu gimana cara ngatasinnya? Mungkin Kak Handika pernah mengalami? Oke, jadi kehilangan kepercayaan diri. Iya. Terus khawatir, aku mampu nggak ya kayak gitu. Nah, itu adalah pertanyaan khas dari generasi kita. Dan jadi siapa tadi, Yuni, jangan merasa bersalah mempunyai pertanyaan seperti itu ke dalam diri sendiri, karena hampir generasi kita itu selalu bertanya seperti itu. Apa aku layak ya dapat beasiswa? Apa aku layak ya bisa membahagiakan calon pasanganku nanti? Itu sering pertanyaan yang muncul. Dan kita khawatir kayak gitu. Apa aku bisa ya nanti beli rumah untuk keluarga dan seterusnya. Nah, khawatir itu sebenarnya saya lagi nyusun tulisan tentang ini, sangat menarik sebenarnya. Bagaimana mengubah khawatir itu, how to put anxiety into put anxiety menjadi power gitu. Jadi rasa khawatir itu bisa loh menjadi power. Ketika kita khawatir, kita tidak percaya diri, itu adalah kesempatan untuk kita untuk mengembangkan diri kita. Contoh, saya karena saya punya agak nyambung dengan pertanyaan ini, misalnya pengen jadi dosen, terus apa aku yakin ya jadi dosennya? Kenapa kita bertanya seperti itu? Misalnya nih, kita khawatir karena saingannya sudah banyak sekarang misalnya. Jadi kita akhirnya punya kesempatan nih, berarti apa? Ada something yang harus aku miliki agar bisa bersaing dengan yang lain, agar bisa agar bisa mencapai ini. Atau misalnya kita mengkhawatir, emang jadi dosen itu secara ekonomi apakah mencukupi? Nah, ketika kita punya pertanyaan seperti ini, akhirnya kita bisa riset nih, apakah jadi dosen itu kira-kira
penghasilannya berapaan ya? Penghasilan tambahannya biasa dari mana ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika kita merasa khawatir, itu kesempatan untuk mengembangkan diri. Kesempatan untuk akhirnya adalah mempelajari, mempelajari hal baru yang kita khawatirkan itu. Saya sering bilang, orang itu nggak percaya diri karena dia tidak menguasai sesuatu. Kita itu kan sering bilang kan nggak percaya diri untuk berbicara tentang ini. Kenapa? Karena kita tidak kuasain kayak gitu. Coba kita kuasain materi tersebut, pasti kita percaya diri. Oleh karenanya, ketika rasa khawatir itu muncul, jangan biarkan lama-lama. Itu namanya kan anxiety disorder ya. Kalau berlebihan namanya anxiety disorder. Rasa khawatir yang berlebihan. Rasa khawatir ini adalah kesempatan dan bisa menjadi power juga. Saya lupa judulnya, ada bahkan yang menulis ini di Harvard Business Review tentang bagaimana anxiety ini sebenarnya bisa mensupport kita melalui masa-masa sulit. Artinya ketika kita merasa ada kekhawatiran, berarti ada yang masalah tuh. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu tadi punya kesempatan bagi kita lagi. Misalnya nih sekarang jadi dosen itu kan diminta publikasi lebih banyak, misalnya ketika menjadi calon punya paper di terindeks ini, dan seterusnya. Nah, ketika kita merasa, aku kan nggak punya paper di bidang itu, lah iya makanya buat. Nah, kayak gitu. Jadi anxiety itu, kekhawatiran itu juga bisa menjadi kekuatan. Jadi kesempatan untuk kita tuh belajar lagi kayak gitu. Itu sih, Ama. Dan sering-sering dengerin cerita Kak. gitu, biar Jadi, dapat lebih sering dengar cerita misalnya tentang profesi yang pengen kita capai itu, agar kita punya pandangan yang komprehensif. Jangan-jangan persepsi kita itu nggak sesuai realitanya kayak gitu. Itu silahkan Ama. oke. Jadi Kak Yuni, kalau misalnya kita ngerasa gelisah bisa jadi itu karena kita tidak menguasai hal tersebut. Solusinya adalah mengeksplor lebih banyak. Kalau misalnya mau jadi dosen, mungkin bisa dicari informasi atau cerita lebih lanjut gitu, sehingga nanti kegelisahan atau kekhawatiran itu bisa akhirnya menjadi power seperti itu. Lalu Kak, ini ada pertanyaan dari Salsabila. Tanggapan Kak Handika mengenai generasi yang tadi Kakak sebutkan X, Y, Z, tentang yang punya life plan gagal, tapi yang nggak punya life plan justru dia yang berhasil. Nah, itu kira-kira gimana? Oke. Salsabilas. Ini pertanyaan menarik. Ini kembali kita bagaimana kita mendefinisikan gagal dan berhasil. Oke. Masalahnya, ini juga saya mohon maaf sering nyebutin generasi Y, generasi Z karena sejak 2013 saya concern banget ke generasi kita ini kayak gitu. Makanya saya buat actual leadership itu juga salah satunya nerima nyelesain masalah teman-teman di generasi kita ini. Nah, generasi kita itu sering mensalah definisikan apa itu berhasil, apa itu gagal, apa itu sukses, apa itu tidak sukses, dan seterusnya. Dan kita sering mendefinisikan sukses atau berhasil dengan pencapaian orang lain, which is itu salah total. Nah, kita kan kita udah punya plan, life plan, dan seterusnya. Terus kita bilang, kita masih bandingin diri kita dengan orang lain tuh. Padahal life plan-nya dia beda. Gini teman-teman, setiap kita kan terlahir beda. Kayak tadi nih, saya jelas bandingin tuh, mau di Ayunda, Said Sadik, yang udah beberapa viral nih. Mau di Ayunda, dia coba teman-teman telusuri. Dia kecil sekolah di mana? SMP-nya di mana? SMA-nya di mana? Terus lihat kemampuan keluarganya memenuhi dia untuk memenuhi gizi-gizi dasar. Apakah diberi asupan gizi yang cukup, benar, dan seterusnya. Apakah yang saya sampaikan ini bukan persepsi saya loh. Teman-teman bisa googling riset di bidang ini. Kalau di Indonesia ada riset dilakukan oleh Semeru Research Institute, bahwasannya memang asupan gizi itu berpengaruh terhadap intelektual seseorang gitu. Bahwa memang pendidikan dia ketika dia SD, SMP, SMA itu berpengaruh terhadap intelektualitasnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, makanya kita yang sering saya sebut adalah, saya pernah bilang, salah satu cara hidup biar lebih nyaman ketika menghadapi quarter life crisis bagi generasi kita adalah stop comparing. Berhenti membandingkan keberhasilan orang dengan keberhasilan kita. Plan kita itu punya plan sendiri-sendiri. Nah, misalnya nih dari peserta yang hadir hari ini. Di Bali saat ini mungkin sudah jam setengah, udah berapa ya? 5:30 kayak gitu. Sini masih 4:30 nih di Medan. Mungkin di sananya lagi, lebih pagi lagi. Apakah Medan ketinggalan, Bali lebih cepat? Tidak, tetapi mereka punya time zone-nya masing-masing. Nah, sisi lain, jangan sampai kita mendefinisikan keberhasilan atau kesuksesan adalah dengan
kesuksesan atau keberhasilan orang lain. Just focus on yourself, kembangin diri kita. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika kita mulai membanding-bandingkan, itu cara membandingkan itu adalah jalan tol, membandingkan diri itu adalah jalan tol menuju ketidakbahagiaan. Makanya saya sering bilang, I'm in competition with no one. Saya tidak berada dalam kompetisi dengan siapapun. I have no desire to be better than anyone. Saya tidak punya hasrat untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Tapi saya punya semangat untuk menjadi diri saya lebih baik dan lebih baik kayak gitu. Jadi jangan ukur keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain. Keberhasilan orang lain bukan berarti kegagalan bagimu. Terima kasih. Oke, jadi Kak Salsabila, kalau misalnya orang yang tanpa life plan itu bisa mencapai tujuannya, bukan berarti dia itu lebih berhasil dari kita misalnya yang punya life plan. Enggak, karena tadi stop comparing yourself gitu. I've been there, saya pernah di posisi itu. Kak Handika mungkin capek ngebandingin dia dengan orang, kok kayaknya orang jalannya enak banget ya gitu. Kok kayaknya dia tuh mulus banget sih bisa dapet ini, bisa dapet itu, dan capek sendiri, tadi insecure sendiri, dan akhirnya ketemu gitu jawabannya, memang harus stop comparing gitu. Karena tadi kita memang tidak sedang berlomba dengan siapapun, tapi kita sedang berlomba dengan diri kita yang dulu gitu. Nah, tapi gini juga Ama. Nah, ya, bener nih masalah comparing nih kan. Saya punya mentee. Ini mahasiswa berprestasi di kampus negeri di Malang. Suatu saat dia melakukan perjalanan jauh dari Mojokerto ketemu saya di Surabaya hanya untuk menyampaikan rasa khawatirnya. Dan yang terjadi adalah apa yang membuat dia khawatir? Dia sampai menonaktifkan sosial medianya. Kenapa? Karena tidak kuat melihat tanda kutip keberhasilan teman-temannya. Nah, ini luar biasa ketika kita memang membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan keberhasilan kita dan dengan keberhasilan orang lain. Nah, di sisi lain teman-teman, ada juga menurut kita orang itu nggak punya life plan, tapi dia punya life plan tapi tidak digembor-gemborkan. Nah, jadi jangan cuman terlena, jangan cuman envy dengan keberhasilan seseorang, but be curious of someone training. Tapi coba penasaran gimana sih cara dia mencapai di sana gitu. Jadi bisa jadi persepsi kita aja tuh dia nggak punya life plan, tapi dia bisa jadi dia punya plan yang lebih jelas kayak gitu. Tapi mereka nggak umbar-umbarin misalnya. Nah, oleh karenanya stop comparing itu penting. Makanya ketika kita punya life plan nih, teman-teman tadi lihat dari dream goal itu, jadi kan kita spesifik, kita fokusnya ke sana. Kita nggak ngujutin impian orang lain, kita ngujutin impian kita. Oke, lanjut. Oke. Ada pertanyaan dari Andi. Kak, gimana tanggapannya kalau punya pandangan, aku mah ngalir aja, nggak kira-kira? Aku mah ngalir saja gitu ya, ikutin saja Oke, banyak yang berpendapat kayak gitu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Tapi kalau teman-teman anaknya sultan, anaknya raja gitu, itu boleh kayak gitu. Nggak usah mikir apa-apa kayak gitu kan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah mah aku gini aja ya bisa-bisa aja gitu, tetap hidup gitu. Tapi oke, karena ini anak-anak santri mungkin rata-rata di sini saya keluarin ayatnya gitu ya. Jadi kan kalau misalnya di Al-Hasr ayat 18 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad gitu kan. Allah itu nyuruh kita bertakwa barusannya melihat apa yang kita lakukan hari ini untuk hari esok kita. Penafsiran saya adalah ini penafsiran, saya bukan mufasir. Pemahaman saya adalah Allah itu nyuruh kita punya visi yang jelas kayak gitu. Jangan hidup leha-leha saja terus-menerus kayak gitu. Jangan ngalir gitu. Kalau misalnya ngalir saja kayak gitu boleh, tapi kita harus jadi anak sultan kayak gitu. Atau jadi menantunya sultan kayak gitu kan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ini tapi di sisi lain teman-teman, memang banyak saya hadapin teman-teman yang sering ngomong, udahlah ngalir aja dan seterusnya. Di sisi lain ternyata mereka memang punya support di belakang. Misalnya support secara ekonomi kah, support secara apakah dan seterusnya. Kalau misalnya kita hidup seperti itu terus-menerus, terus kita mau mencapai apa kayak gitu. Ridho Allah, iya. Ridho Allah. Kan Allah juga menyuruh kita bekerja, berikhtiar dan seterusnya dengan semangat. Iya, ada juga ya udah yang penting dijalanin. Boleh, tetapi konsekuensinya adalah bisa jadi kita terdampar di tempat yang tidak kita inginkan. Sah-sah saja, nggak dosa. Kayak gitu. Tapi lebih baik
punya plan yang lebih jelas gitu. Biar hidup kita terarah. Misalnya nih, kalau kita punya plan yang lebih jelas, jadi kita bisa nentuin hari ini kita ikut ngopi atau tidak dengan teman kita. Nah, kenapa? Karena kita punya tugas nih, lusa harus dikumpulin gitu. Karena kita punya minggu depan kita harus ujian TOEFL. Nah, karena minggu depan itu harus wawancara beasiswa, terus hari ini seharian teman-teman ngajak hangout sampai besok camping. Nah, kalau kita tidak punya tujuan, ya kita akan dengan mudah ngikutin let it flow lah gitu. Tapi ketika kita punya purpose atau tujuan yang jelas, hidup kita lebih terarah. Kayak gitu sih. Tapi nggak dosa sih, asalkan tetap. Oke, jadi nggak dosa asal kita punya privilege lebih ya Kak gitu. Jadi menjalani apa yang ada tuh ya memang sudah mulus gitu tracknya. Oke. Lalu nih Kak ada pertanyaan dari Dwi Amelia. Ini sudah terbiasa untuk membuat mini plan, tapi belum tergugah untuk membuat big plan gitu. Kira-kira gimana sih Kak caranya biar kita tuh bisa tergugah untuk membuat pencapaian yang lebih besar lagi? Oke. Mungkin saya kurang mengerti maksud big plan yang seperti apa ya. Apakah mungkin plan yang lebih jangka panjang kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang dimaksud dengan jangka panjang adalah, kalau plan jangka panjang kenapa nggak, mungkin ya justru Dwi harus mulai membiasakan sih. Apalagi udah terbiasa buat plan jangka pendek misalnya. Harus mulai belajar membuat plan yang lebih jangka panjang kayak gitu. Mulai, mungkin belum tergugah. Nah, ini kalau tergugah nih motivasi, ini masalah di motivasi. Kalau orang kehilangan motivasi, saya susah kayak gitu. Nah, jadi Dwi justru harus mencari apa yang bisa membuat Dwi termotivasi untuk membuat itu. Gitu. Kenapa? Kan makanya tadi kan kalau saya hierarki yang saya buat itu kan dream. Dream itu kan motivasinya personal. Nah, jadi yang agak jauh nih. Nah, oleh karenanya justru Dwi harus temuin dulu sesuatu. Kalau Dwi belum tergugah, ya kita nggak bisa lanjut diskusinya. Dwi harus tergugah pengen punya pencapaian jangka panjang, baru kita bisa lanjut diskusinya. Baru bisa kita lanjut menyusun life plan kayak gitu. Yang jangka panjang ya, kalau tadi udah terbiasa buat jangka pendek. Oleh karenanya, masalah gugah menggugah, semangat nggak semangat itu harus mulai dari diri sendiri. Kebetulan saya belum bisa kayak gitu, menemukan gimana cara buat pil untuk semangat itu nggak ada. Saya punya candaan gitu dulu di teman-teman. Mungkin di marketplace itu akan ramai kalau ada orang jualan inspirasi, jualan semangat, jualan motivasi kayak gitu. Salahnya nggak ada kayak gitu, karena itu harus datang dari diri kita sendiri. Gimana caranya biar termotivasi? Itu dengan banyak berkomunikasi, bisa ikutan acara seperti ini atau diskusi dengan teman-teman, itu bisa memunculkan motivasi untuk seperti itu kayak gitu sih. Oke, silahkan Ama. Nah, pertanyaan tadi Kak sama mungkin intinya dengan Kak Umam. Kak Umam ini posisinya sudah S2, tapi tadi masih bimbang untuk menentukan life plan gitu, dan masih gamang untuk memantapkan hati ini sebenarnya life plan-nya mau gimana. Atau mungkin Kak Handika punya gambaran gitu. Dengan posisi ini Kak Umam udah S2, berarti kan studi formalnya sudah lebih. Nah, jadi gimana cara kita mengakses gitu? Kita udah punya posisi ini. Gimana kita untuk bisa mengakses life plan kita itu lebih baik? Mungkin kita bisa mulai dari apa sih tujuan hidup kita kayak gitu. Value apa yang yang ada dalam diri kita. Misalkan orang tuh beragam value-nya nih. Teman-teman santri di CSS misalnya memang punya semangat untuk mengabdi ke pesantren misalnya. Atau misalnya kayak Mas Uma misalnya memang pengen menekuni akademiknya kayak gitu. Nah, ini kan dari sekian banyak ini harus diakses kayak gitu. Bagaimana cara mengaksesnya? Dengan aktif berkegiatan. Banyak orang kehilangan nggak tahu mau kemana lanjut hidup karena dia ngidupin let it flow tadi, nggak aktif berkegiatan. Contoh kayak saya tadi kan saya kuliahnya hukum ekonomi syariah, tetapi saya beraktivitasnya di bidang-bidang pengembangan kepemudaan, juga di bidang pemberdayaan pemuda, kesukarelawanan, organisasi-organisasi internasional. Artinya dari segi itulah akhirnya saya punya perspektif lebih nih. Bisa jadi saya memang lebih cocok menekuni hal yang di luar akademik saya tanpa mengesampingkan saya tetap tanpa mengesampingkan kemampuan akademik saya gitu. Nah, sekarang kan saya juga lanjut tetap ekonomi dan keuangan syariah. Kira-kira teman-teman apa relevansinya studi saya dengan materi saya sore hari ini kayak gitu kan? Nah, apa yang saya dapatkan hari ini justru karena saya
tidak membatasi diri saya untuk beraktif, berorganisasi di luar dari studi saya, di luar dari zona nyaman saya. Mas Umam mungkin ya kesulitan menentukan itu karena terlalu lama di zona nyamannya. Hidup udah settle seperti itu, dilaluin hari ke hari dan seterusnya. Makanya tadi kenapa saya bilang stay humble, biar kita bisa nerima inspirasi baru, semangat baru, cerita baru dari orang yang bisa jadi itu bisa membantu kita membuat life plan kita. Saya nggak pernah punya impian dulu untuk membangun organisasi, teman-teman. Tapi ketika saya 2013 ikutan berorganisasi dengan teman-teman di HI UNER, itulah membuat saya punya semangat untuk buat WINSA Student Forum. Karena saya berkomunikasi dengan mereka. Saya nggak punya plan awalnya untuk bisa mendirikan lembaga consulting seperti Actual Leadership ini, tetapi ketika saya menjadi mentor di beberapa pertemuan dengan anak muda, mereka sering ngasih tahu masalahnya mereka tuh. Akhirnya saya, oh iya ya, dan saya dapatin materi itu di beberapa konferensi yang saya dapatin, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya ramulah materi itu, saya dirikanlah lembaga konsultan itu tadi. Dan itu life plan itu muncul ketika kita progres. Makanya kalau ada kiai di Gontor itu menyatakan harokati barokah gitu. Di dalam pergerakan itu, di dalam kita lanjutin hidup itu udah ada berkah gitu. Imam Syafi'i itu juga pernah ngomong kan, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu insaha toba wa illam dan seterusnya. Imam Syafi'i itu bilang air itu kalau mengendap aja itu ngerusak kayak gitu. Nggak baik gitu. Hidup itu harus ada progres. Nah, ketika ada progres, ketika misalnya Mas mulai aktif berorganisasi nih, saya contoh diri saya tadi ya. Ketika aktif berorganisasi, akhirnya punya semangat untuk buat organisasi. Ketika saya ngabdi ke pesantren, selesai menjadi mahasiswa PBSD, ketika saya lihat keadaan santri, oh iya ya, ini kayaknya buat kelompok studi ekonomi menarik nih. Buat akhirnya mereka tertarik dan seterusnya kayak gitu. Jadi maksud saya inspirasi itu bisa muncul ketika kita lebih banyak berinteraksi, lebih banyak bergerak, jangan diem. Makanya jangan diem, teman-teman apalagi teman-teman di CSS itu yang setiap hari udah pasti ketemu teman-temannya itu saja kadang, bagi yang di win-win misalnya, terus juga udah dapat living cost bulanan dan seterusnya, itu bisa membuat kita terjerembab di zona nyaman. Mulai coba keluar dari zonanya, mulai berinteraksi dengan banyak orang, mungkin bisa jadi inspirasi itu muncul di sana. Hikmah itu bisa ditemukan di mana saja kan? Terima kasih, Ama. Oke, jadi Kak Umam dan Kak Dwi tadi. Yang paling pertama adalah menemukan why. Apa tujuannya? Karena saya pernah baca apa yang menjadi tujuan itu yang akhirnya nanti akan menguatkan langkah ke depannya gitu. Jadi harus ketemu dulu kenapanya gitu. Dan tadi pentingnya untuk mengikuti kegiatan atau misalnya mengembangkan sayap sehingga nanti kita lebih punya dapat insight baru. Jadi kayak oh iya life plan-nya mau ke arah sini, oh life plan-nya mau ke arah situ gitu. Jadi jangan mengendap Kak, karena air yang mengendap itu akan merusak. Oke. Lanjut Kak Handika, nih ada pertanyaan dari Nada di Situbondo. Kak Handika pernah gagal nggak? Padahal udah nyusun life plan secara baik dalam jangka waktu yang lama. Kalau pernah, berapa lama waktu Kak Handika butuh untuk jeda? Oke, pertanyaan menarik. Tentu saya sering gagal, sangat sering sekali. Tadi Ama bacain mungkin ya, dulu kan kalau mahasiswa itu kan sering seneng pasti ya punya kegiatan ke luar negeri. Tadi Ama bacain beberapa saya ikut conference di luar negeri, itu kan mungkin ke luar negeri itu saya mungkin sekitar ya belasan kali lah mungkin. Ya belasan kali kayak gitu. Ke 6 negara kayak gitu. Itu kan yang kelihatan tuh. Mungkin yang ke luar negeri itu saya lolos mungkin 6 event atau 5 atau 4 event kayak gitu cuman. Banyak lolosnya di kegiatan dalam negeri. Gagalnya berapa kali? Nah, kalau teman-teman pernah punya gagalnya itu, saya punya folder apply kegiatan mahasiswa itu, yang lolos itu sekitar mungkin nyampe 20 sampai 25, yang nggak lolos itu mungkin nyampe ratusan kayak gitu. Nah, beasiswa misalnya, di bulan September 2019, saya apply beasiswa program magister lanjut dokternya Kementerian Agama. Teman-teman pasti sebagian tahu. Saya nggak lolos. Nah, oke. Terus
Apalagi kegagalan-kegagalan. Banyak nih. Teman-teman saya tuh berkali-kali daftar Wesley untuk ke Amerika. Sampai saat ini belum lolos. Saya berkali-kali daftar Forum Indonesia Muda. Dulu. Iya. Sampai berapa kali? Tapi mungkin sampai 2016, sampai 2015 saya nyoba. Mungkin nyampe 4-6 kali. Nggak lolos. Tetapi di 2017, 2019, 2018, 2019 saya justru diundang Forum Indonesia Muda untuk sharing di acara mereka kayak gitu. Udah 2 tahun berturut-turut. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, saya gagal berkali-kali. Bahkan teman-teman di bulan-bulan lalu saya juga beberapa kali kirim paper tidak berhasil, apply event tidak berhasil. Di tahun ini saja mungkin saya sudah dapat email thank you for your participation atau thank you, nah, bukan selamat atau congratulations, itu udah beberapa kali di email. Berapa lama saya butuh waktu untuk jeda? Dulu ketika saya masih melankolinya di mahasiswa, saya butuh mungkin sekitar 3 sampai seminggu. Oke. Tapi sekarang udah selesai gitu. Ya paling 3 jam atau 4 jam lah gitu. Maksimal 1 hari kayak gitu. Paling udah kayak gitu terus nonton YouTube, terus nonton film, udah selesai kayak gitu. Kenapa? Karena akhirnya saya ingat yang tadi saya kutip dari Al-Hikam tadi, ini bukan urusan saya untuk hasilnya, tapi saya udah optimal untuk berikhtiar kayak gitu. Kita jangan lupa posisi kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu nggak tugasnya untuk menentukan, tugasnya berikhtiar. Oke, ketika kita pengen ikhtiar kita itu selalu berhasil, artinya kita kayak menuhankan usaha kita kayak gitu. Jadi teman-teman, kita jangan sampai menuhankan ikhtiarnya kita gitu. Tuhan kita itu tetap Allah. Jadi Allah yang menentukan. Oleh karenanya, karena saya ketika itu udah kayak gitu, makanya nggak lama lagi. Nah, kenapa juga saya sudah nggak lama cepat move on-nya? Nah, kalau teman-teman ikuti Instagram saya sering sharing tentang buku yang saya baca, filsafat stoik, atau kalau di Indonesia ada filosofi terasnya Henry Manampiring, itu ada dikotomi kendali. There is something we can control and there is something we cannot control. Ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, yang itu yang membuat saya lebih nyaman menjalani hidup. Teman-teman kalau sering baca filsafat stoik atau dalam Islam itu tulisan-tulisan filsuf dan sufi-sufi Muslim, itu akan lebih nyaman dalam hidupnya. That's why kenapa nama Instagram saya itu kan Urban Sufism kayak gitu. Nah, saya pengen menginternalisasi nilai-nilai itu, bahwasanya saya itu punya Tuhan. Jangan sampai saya menuhankan usaha saya. Nah, ada istilah kayak gini, usaha tidak pernah akan mengkhianati hasil. Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Karena usaha udah maksimal pun belum tentu lo berhasil. Nah, karena tetap Allah yang memberikan hasil. Bagi saya, bisa nggak usaha mengkhianati hasil? Bisa saja. Nah, atau kita berbeda pendapat misalnya, hasil apa nih yang dimaksud kayak gitu. Which is hasilnya adalah lolos, atau which is hasilnya adalah pembelajaran. Nah, bisa aja kan. Tapi saya tetap berpendapat bahwasanya usaha bisa saja mengkhianati hasil ketika hasil itu kita persepsikan ketika kita plan A, B, C harus nyampe D, ketika kita A 1 2 3 harus nyampe 4. Nah, gitu sih. Sekarang saya lebih cepat move on karena mungkin lebih banyak asupan membaca cerita inspirasi dari misalnya ringkasan Al-Hikam, dari buku-bukunya Jalaluddin Rumi dan seterusnya. Terima kasih. Oke, jadi ternyata the untold stories kehandikannya lebih sering gagal gitu. Iya. Jadi teman-teman lebih baik mencoba kemudian kita tahu hasilnya daripada akhirnya kita diem terus kayak enggak deh takut gagal gitu. Dan tadi jangan lupa Kak Handika sampaikan jangan sampai akhirnya kita ini menuhankan ikhtiar gitu. Kalau yang saya tangkap mungkin gini ya Kak, punya impian boleh tapi berekspektasi jangan. Berekspektasi tetap boleh, Ama, tapi nggak boleh kita pengen pasti hasilnya kayak gitu. Kenapa ekspektasi tetap harus? Karena kan kalau di Islam itu ada al-khauf dan roja itu kan. Kita ada rasa takut dan ada pengharapan. Itu membuat kita lebih semangat kayak gitu. Dan teman-teman untuk Nada dan teman-teman mungkin lebih, apakah saya lebih tidak menerima tekanan lebih? Tentu dong. Masa Handika Surbakti kata orang nggak lolos PMLD? Apakah saya sering? Masa Handika Surbakti nggak diterima di Wesley? Sering saya dapatin seperti itu. Apakah itu mengganggu saya? Tidak. Ya karena saya tahu kemampuan saya kayak gitu. Dan bukan urusan saya untuk itu. Dan masa Handika Surbakti, misalnya kayak kemarin itu, masa dan saya bukan orang yang perfect loh. Oke,
Makanya tapi ketika teman-teman, masa abang nggak lulus PMLD, masa nggak lulus ini gitu. Ya iya, emang saya siapa kayak gitu. Oleh karenanya kita semuanya sama, manusia dan punya Tuhan. Itu yang paling penting. Oke. Kak, tadi ada yang bertanya, lembaga konsulting yang kakak maksud itu apa dan gimana caranya kalau mau ikut bergabung? Nah, boleh promosi nih Kak. Promosi ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, saya kan punya di profil saya itu kan ditulis tuh life coach di XW Leadership. Jadi XW Leadership itu adalah lembaga konsultan saya dirikan untuk anak-anak muda kayak gitu, dan organisasi-organisasi kepemudaan, mulai dari personal development, team development, leadership development, dan project development. Nah, personal, team, leadership, dan project. Saya concern di bidang itu. Gimana pengembangan personal, dan juga pengembangan tim, gimana ngurusin tim. Kan tim itu sering chaos gitu, sering berantem, nggak efektif kerjanya. Nah, itu juga saya punya materi bidang itu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini saya masih buka itu secara lembaga itu saya gratiskan gitu kalau saya sharing-sharing. Jadi saya belum jadikan itu menjadi profitable, mesti ke aspek sosial. Intinya adalah saya buat lembaga konsultan itu ketika saya pulang dari Australia tahun 2015, 2016 saya dirikan itu gitu. Kenapa? Ilmu yang saya dapat di Australia itu pengen saya bagikan ke banyak orang. Nah, di sisi lain juga saya kembangin ilmu-ilmu yang saya temukan di pelatihan-pelatihan yang saya temuin di Global Peace dan seterusnya. Itu yang saya ramu, saya buat materinya, terus saya share atau saya share ke organisasi-organisasi kepemudaan dan juga ke personal kayak gitu. Nah, kenapa juga saya membuat itu? Saya menerima diri untuk menerima konsultasi orang. Kalau teman-teman follow Instagram saya, setiap hari Rabu saya punya program Rabu Cerita, nerima cerita curhatan orang dan seterusnya, karena saya sering menemukan orang-orang yang depresi, stres, dan ingin bunuh diri karena tidak ada teman bercerita. Nah, oleh karenanya saya buat program-program yang seperti itu. Jadi teman-teman terbuka untuk sharing dengan saya, insya Allah pasti akan saya balas. Follow Instagramnya XW Leadership. Bisa mengunjungi Instagramnya di tadi yang ada di bio Kak Handika, nama IG Kak Handika, bukan Handika tapi Urban Sufism. Jadi boleh di follow ya teman-teman untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan lainnya. Lalu Kak Handika nih ada pertanyaan lagi dari Khair Alfikri. Gimana caranya menghadapi orang yang suka menyepelekan life plan kita gitu. Memang sih sebenarnya itu nggak usah didengerin. Tapi untuk beberapa orang hal itu justru akhirnya membuat dia jiper gitu. Jadi kayak iya ya gitu. Jadi dia terus karena itu kira-kira gimana tipsnya menghadapi orang yang menyepelekan life plan kita. Oke. Saya memang mengerti persis realita yang kita hadapin. Kata-kata jangan dengerin orang lain itu nggak sesimpel itu ya. Nggak sesimpel itu, jangan dengerin kayak gitu. Mudah. Karena memang menurut penelitian kan manusia itu terbagi dua. Ada orang yang memang kuat dari dalam, jadi bagaimanapun lingkungannya, dia tetap konsisten tuh dengan tujuannya. Dan ada orang yang mudah terpengaruhi. Nah, bagi orang yang kedua mudah terpengaruhi oleh persepsi orang, perkataan orang, dan seterusnya adalah yang perlu ditemukan adalah menemukan lingkungan yang baik atau menciptakan lingkungan yang baik. Nah, kadang kan kita sering tuh, kalau di psikologi itu misalnya kayak di tes personality itu, orang-orang yang kolerik, melankoli, itu orangnya memang konsisten sama dalam dirinya sendiri kayak gitu. Tapi ketika orang sanguin, orang pragmatis, itu mudah terpengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Nah, tapi kepribadian kita itu kan bukan fix kayak gitu, bukan saklek. Itu bisa berubah terus-menerus. Nah, terus bagaimana cara menghadapi kayak gini? Sejujurnya, Fikri, bagi saya adalah mengabaikan kayak gitu. Nah, Fikri bisa mengabaikan ini ketika Fikri punya pemahaman atau kekuatan dari dalam diri Fikri sendiri. Gimana caranya? Coba saya rekomendasikan deh baca Filosofi Trust karya Henry Manampiring itu. Insya Allah dari buku itu akan ditemukan tuh bagaimana sih sebenarnya kita mudah terpengaruh oleh persepsi-persepsi orang. Opini publik itu tidak bisa dikontrol. Oke, opini orang-orang di sekitar itu kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah persepsi kita atau respon kita terhadap apa yang terjadi. Jadi kita itu nggak pernah bisa menyamakan persepsi orang yang ada di sekitar kita ini semua gitu. Dan pengen kita kontrol kayak gitu. Itu nggak akan usaha yang tidak akan pernah berhasil. Nabi Muhammad aja se-perfect itu beliau tetap banyak toh yang mempermasalahkan, mengganggu dan seterusnya kayak gitu. Meremehkan gagasannya,
dan seterusnya, tidak percaya kepadanya dan seterusnya. Oleh karena itu, Fikri menurut saya adalah saya tetap bersikukuh bahwa orang-orang yang seperti itu harus kita abaikan. Dan yang berikutnya adalah Fikri harus bisa menghindari toxic environment seperti itu. Ini adalah lingkungan-lingkungan toksik. Fikri harus bisa kalau bisa lebih baik keluar dari lingkungan seperti itu. Nggak salah. Kalau misalnya, jadi kalau di filosofi Trust itu ada 2 caranya. Kalau kita tidak bisa mengubah mereka, kita harus berdamai dengan mereka. Berdamai dalam itu ya memang orangnya kayak gitu. Ya sudah kayak gitu. Nah, tapi kita tetap fokus kepada diri kita sendiri. Lingkungan toksik itu harus kita hindarin, tapi kita harus bisa buat lingkungan sendiri. Tapi kalau misalnya kita temukan lingkungan yang sendiri, lingkungan yang baik, kalau nggak bisa ya buat lingkungan yang baik. Tapi saya rekomendasi nih, yang kayak gini butuh mental yang lebih kuat dan butuh asupan inspirasi lebih. Makanya saya saranin bisa baca buku Henry Manampiring atau buku Jaser Auda Spiritual Journey yang dia meringkas dari Al-Hikam Ibnu Athaillah dan seterusnya. Itu bisa jadi pelecut gitu, nguatin kita secara mental untuk bisa menyikapi apa yang terjadi di luar kita. Itu Ama. Oke, berarti mungkin ini termasuk di yang tadi Kak Handika bahas di awal ya, dikotomi kendali gitu. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Seperti itu Kak Fikri, mungkin nanti bisa dibaca buku yang tadi direkomendasikan sama Kak Handika untuk menguatkan internal kita. Jadi kayak ya sudah gitu, toh yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita adalah kita sendiri gitu. Kenapa harus terlalu memusingkan orang lain yang ya nantinya dia tidak akan bertanggung jawab apa-apa, seperti itu. Semangat Kak Fikri. Lalu nih Kak Handika, ada pertanyaan dari Kak Anhari Gusfi. Oh ya teman-teman, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dari tadi banyak tanggapan positif, respon positif dari teman-teman sekalian yang merasa bahwa oh iya saya tercerahkan, oh iya makasih Kak gitu, sharing kali ini emang ternyata relate banget gitu sama keadaan saya. Oke, kalau misalnya teman-teman merasa sharing ini bermanfaat, boleh ya nanti di tag, nanti teman-teman bikin resume di Instastory, mungkin pada punya akun Instagram, nanti di tag akunnya Kak Handika gitu, agar nanti manfaat yang teman-teman dapatkan pada sore hari ini bisa dirasakan oleh orang lain gitu. Jadi kita bisa menebar manfaat juga lewat sharingnya secara nggak langsung di sosial media gitu teman-teman. Nanti di tag. Boleh ya Kak, nanti di repost. Boleh banget Ama. Ya udah sekalian gini deh. Nanti kalau buat resume, 2 resume terbaik kita kirimin buku Filosofi Teras, saya kirimin. Asik. Saya boleh Kak. Boleh. Filosofi Teras atau yang jadi teman-teman Spiritual Journey tadi. Oke, jadi teman-teman semangat membuat resume yang enak dibaca, yang ringkas, tidak perlu terlalu bertele-tele, nanti di-tag ke akunnya Kak Handika dan di-tag juga ke alumni PBSB, dan mau nge-tag saya juga boleh. Nanti 2 resume terbaik akan mendapat buku kiriman dari Kak Handika. Seperti itu teman-teman, jadi semangat mengikuti sampai akhir ya. Oke, lanjut nih, tadi pertanyaan dari Anhari Gusfi. Kak, gimana caranya menemukan kelebihan yang ada pada diri kita? Karena sampai sekarang, saya merasa belum menemukan kelebihan diri saya, sehingga saya terhambat untuk membuat life plan. Nah, itu gimana, Kak? Oke, kelebihan ya. Atau kekuatan kayak gitu. Nah, gini teman-teman. Kita kan semuanya punya potensi untuk ngembangin diri kita. Nah, tapi potensi itu akan diam terus kalau tidak kita kembangkan atau tidak kita asah kayak gitu. Jadi cara terbaik untuk mengetahui kelebihan kita adalah dengan mengasahnya. Dengan mengasahnya dengan apa? Dengan berkegiatan, dengan aktif, dengan mencoba hal baru dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, jangan pernah kita membatasi diri kita. Ini bagi orang-orang yang ikutan tes psikologis lah, tes kepribadian dan seterusnya kan. Aku kan orangnya melankoli, orang-orang harus menyikapi aku yang seperti ini. Nah, orang sanguin juga bilang kayak gitu. Aku kan orangnya nggak bisa serius. Masa aku diajak diskusi seriusan berjam-jam? Nah, orang siapa juga, orang kolerik juga bilang kayak gitu. Nggak ada main-main, kita semua harus fokus, harus kerja, dan seterusnya. Ini nggak ketemu kayak gitu. Nah, jadi jangan pernah batasin diri. Makanya saya sering bilang itu, you are not slave of your personality, you are slave of God. Kamu bukan hamba dari kepribadian kamu, tetapi kamu adalah hambanya Allah, hambanya Tuhan. Apa yang saya maksud dari sini? Kepribadian kita itu juga bisa berubah dan berkembang.
Itu dari sisi kepribadian. Nah, ketika bahas skill, bahas potensi, nah namanya skill, bahasa Inggris itu skill, menulis itu skill, desain itu skill, buat website itu skill. Ngapain itu bahasa public speaking itu skill. Ketika namanya skill itu semuanya bisa dipelajarin. Oke, bisa orang yang tidak punya pengetahuan itu bisa berkembang bahkan bisa menguasai itu. Ketika itu namanya masih skill itu bisa dipelajarin. Jadi saran saya bagi Anhari tadi adalah tetap coba mulai mencoba hal baru kayak gitu. Nah bisa jadi kita tidak tahu kelebihan kita ada dua hal. Pertama karena kita tidak percaya. Misalnya nih, dia ini sebenarnya bagus jualan kayak gitu, tapi dia nggak percaya kayaknya bukan ini deh passion aku kayak gitu. Atau yang kedua, nggak tahu kelebihan karena diem dan nggak mau nyoba hal baru kayak gitu, nggak mau coba hal baru. Jadi teman-teman saya ini dulu di pondok saya desainer grafis, saya editor audiovisual, editor video dan seterusnya, saya juga jurnalis dan seterusnya. Tapi itu semuanya adalah ketika saya kuliah di UINSA itu saya lepasin semuanya lagi. Kenapa? Sampai sekarang saya nggak ngedesain kecuali saya butuh. Kenapa? Karena saya pengen mempelajari hal baru ketika saya di kampus kayak gitu, which is membangun organisasi dan seterusnya. Jadi saran saya kepada Anhari, bagaimana cara menemukan kelebihan kita? Aktif berkegiatan. Kalau masih mahasiswa nih Anhari, belum pernah ikut lomba nulis, coba ikutan lomba nulis, coba ikutan seminar-seminar, coba ikutan apply, ikut conference, ikut organisasi komunitas yang tidak hanya di kampus. Nah, coba hal-hal baru itu akan bisa membuat kita menemukan passion kita atau juga kita ditemukan oleh passionnya kita kayak gitu. Banyak orang yang akhirnya bertemu itu di organisasi atau di komunitas-komunitas. Nah, jadi saran saya adalah jangan berhenti berkegiatan. Justru ketika tidak tahu kita bagaimana cara mengeksplornya dengan berkegiatan, dengan aktif berkomunitas. Bagi mahasiswa maupun yang baru lulus nih berorganisasi dan seterusnya. Itu akan mengasah skill kita. Dan ketika namanya skill, tadi misalnya Anhari bilang nggak tahu kelebihannya apa, namanya skill itu semuanya learnable, bisa dipelajarin. Ada ilmunya. Oke? Terima kasih. Oke, jadi Kak Anhari, kelebihan itu bisa dilihat dari, bisa kita capai salah satunya melalui mengasah skill. Nah, teman-teman, ini sebenarnya relate dengan pembahasan ngabuburit online di sesi ketiga. Itu membahas tentang PSBB ini gitu, pandemi Corona, COVID-19 ini yang mengakibatkan PSBB. Jadi kita sebenarnya punya banyak waktu luang banyak. Tadi Kak Handika bilang, terlalu banyak rebahan itu tidak baik, nanti bisa mengakibatkan kita powerless gitu. Nah, daripada PSBB-nya ini hanya rebahan aja, mungkin scrolling Twitter doang atau scrolling IG doang, lebih baik kita mencoba untuk mengenali diri dan mengupgrade diri dengan mengasah skill baru. Caranya di mana? Bisa ada berbagai macam sumber ya Kak, ada buku, kemudian sekarang internet sudah bebas akses, jadi semangat teman-teman memanfaatkan waktu ini mumpung belum berkegiatan secara efektif lagi gitu. Jadi lebih luas waktunya untuk mengasah skillnya. Oke, lalu nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Ahmad Munir. Kak, sebaiknya life plan ini di-share atau tidak kepada orang lain? Oke, ada banyak perspektif. Saya termasuk yang dulu saya kan tadi Aman nanya, sejak kapan saya punya life plan? Sejak saya kelas 1 SMP. Ya. Nah, kapan mulai saya efektif buat plan dan menjalankannya dengan apa dan seterusnya ketika saya ketika satu aliyah atau kelas 4 di pondok. Itu saya nempel besar-besar di lemari saya di pondok. Jadi juara 1 lomba pidato, juara 1 olimpiade, targetnya itu gitu. Dan setiap akhir tahun itu nyoretin berhasil kayak gitu. Itu perspektif yang lama. Nah, ketika saya belajar lebih, saya buat life plan, akhirnya saya tidak tunjukin ke orang lain. Saya bukan tidak tunjukin sih, saya tidak kayak dulu nih saya tempel di lemari apa dan seterusnya. Saya lebih punya buku catatan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kenal saya, pasti saya tuh kemana-mana bawa buku, bawa pulpen dan seterusnya. Itu adalah isinya adalah biasanya to-do list saya dan juga beberapa life plan saya. Nah, kalau sekarang saya lebih sepakat itu kalau tergantung orangnya ya. Kebetulan saya ini kan orangnya nggak terlalu peduli terhadap perspektif atau opini orang lain.
Jadi saya itu mau dipublish atau enggak, saya biasa saja gitu. Handika nggak lulus ikutan beasiswa ini nggak lolos, ya biasa saja. Nah, saya kebetulan orangnya kayak gitu. Nah, tapi ada beberapa teman-teman yang mudah terpengaruh kata-kata orang lain, persepsi orang lain seperti Fikri tadi dan seterusnya. Itu lebih baik jangan nunjukin plannya kepada orang lain. Nah, ini kembali ke personal kita masing-masing. Nah, tapi ada juga yang bilang kan, jangan ungkapkan plan kamu secara luas, tapi biarlah nanti keberhasilan yang menyembunyikannya. Ya itu terserah mau ngomong gimana, tapi kalau sekarang saya lebih prefer tergantung kepada personalnya. Walaupun sekarang saya tidak seperti dulu mempublish goals saya. Tetapi di beberapa kesempatan saya harus nyampein itu kan. Ketika saya ngomong kayak gini, saya sering nyontohin diri saya sendiri misalnya. Dan teman-teman misalnya yang hadir di sini kayak Munir, which is dia adalah menti dan tim saya dari dulu, dia udah tahu persis kalau misalnya dari dulu saya udah sering ngomongin goal saya pengen kuliah studi S2 di luar negeri, dan mungkin sekarang nih, yo bang, abang kok masih jadinya di UI misalnya di Indonesia, dan itu nggak masalah bagi saya kayak gitu. Kebetulan saya orangnya seperti itu. Nah, ini juga saya tidak membuat diri saya itu perfect. Saya itu mudah bisa update dan seterusnya. Oleh karenanya, kayak dulu saya persepsinya ditempel di lemari, divisualisasi di lemari, sekarang visualisasi saya di buku, di catatan pribadi saya. Tapi kita kembalikan ke personal kita masing-masing. Kalau misalnya memang orangnya agak kuat secara dari dalamnya, kayak saya boleh itu ditempel di mana-mana, bisa kasih tahu sama orang. Tapi kalau misalnya ada rasa malu, khawatir, nanti takut diejek, gagal dan seterusnya, ya mendingan di keep sendiri, konsultasi cukup kepada mentor-mentor atau kepada orang yang kamu percaya saja. Oke, jadi balik lagi ya Kak ke personalnya. Kira-kira kita ini nyaman nggak kalau nge-share life plan-nya? Kalau dirasa itu malah nanti menjadi bumerang buat kita, mending nggak usah, di-keep sendiri aja. Teman-teman, tadi ini ada statement yang mungkin tidak Kak Handika ceritakan, dan ini menarik dari fansnya Kak Handika sepertinya. Kenal sekali dengan Kak Handika. Beliau bilang dulu Kak Handika ketika daftar IF, kursus bahasa Inggris, dulu Kak Handika tuh pernah diolok-olok oleh teman-temannya, kayak ngapain bayar mahal gitu, buat apa. Terus juga pas Kak Handika mau daftar ke Durham ya Kak, laptopnya hilang. Jadi teman-teman, di balik mungkin sekarang apa yang sudah Kak Handika capai dan semangatnya itu, sebenarnya tadi ada hal-hal yang memang terjadi, tapi itu tidak menjadikan Kak Handika stop di situ. Ke teman-teman. Jadi saya daftar kursus di IF itu, saya sebutin harganya ya, itu sekitar 5,4 juta untuk kursus 4 bulan. Which is saya mahasiswa CSS atau PBSB yang tidak dapat kiriman dari orang tua, dan itu masa-masa sulit dan seterusnya kayak gitu. Tapi saya ini butuh ini kayak gitu. Jadi teman-teman memang nih, kamu kan nggak punya uang katanya, kok pada daftar kayak gini. Dan memang benar, saya daftar itu, saya nyicil ya, saya bayar pertama, kebetulan karena saya saking semangatnya, direkturnya sampai, yaudah kamu boleh deh nyicil gitu. Dan ini IF bukan IF yang merah jambu, tapi IF yang warna abu-abu, yang for adults and professional itu. Nah, itu saya daftar uang segitu, akhirnya saya nyicil, akhirnya ketemu juga uangnya. Tapi akhirnya di 4 bulan itu saya langsung bisa ikutan wawancara dengan baik, wawancara seleksi Student Mobility Program ke Australia, which is setiap orang menghabiskan biaya 35,4 jutaan. Jadi berkali lipat itu kalau kita hitung dari materialnya kayak gitu. Dan orang-orang yang benar, ya ngapain ini ikutan IF gitu, kan gak ada uang kayak gitu. Karena kan kita sama-sama anak PBSB itu ngerti toh siapa yang punya uang, siapa yang enggak. Gitu sih. Terima kasih untuk memorinya. Dan cuma satu teman saya yang percaya terhadap ya udah nggak apa-apa, ikutan aja gitu. Which is teman saya itu tidak pernah ikutan forum-forum seperti saya seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi semoga kita bisa meniru semangatnya Kak Handika ya, sampai laptop hilang aja nggak mundur, terus aja lanjut. Kalau saya mungkin sudah menangis bombay itu Kak. Nih Kak, ada lagi pertanyaan dari Kak Bu Cailocop, apa bacanya? Bu Cailocop ya mungkin. Sorry baru gabung, jadi mungkin mengulang. Mau tanya kepada Abang pemateri, apakah goals ketika sarjana dan pasca sarjananya sama? Kemudian, apakah target goals-nya ini sudah tercapai? Oh, nanya saya berarti ya? Berbeda dong. Ketika saya S1 di UINSA, saya punya goals untuk ngabdi ke pesantren dan juga mempersiapkan studi untuk studi di luar negeri.
Nah, walaupun punya plan, dan saya punya plan ini tuh dan seterusnya, dan ketika saya mengabdi, plan saya itu tapi saya punya semangat satu, ya udah saya pengen berprofesi nanti menjadi, sampai sekarang teman-teman saya itu masih bingung apakah saya fokus ke satu hal atau kedua bidang kayak gitu. Apakah saya concern ke bidang ekonomi Islam atau ke bidang pengembangan kepemudaan seperti yang saya omongin sekarang ini kayak gitu. Sampai sekarang sih itu masih belum memutuskan itu. Jadi masih saya tekunin dua-duanya. Nah, ketika saya sarjana, plan saya ada yang nyambung tetap sampai sekarang, misalnya kayak pengen mendirikan organisasi yang berbadan hukum, pengen menjadi akademisi di bidang ekonomi Islam, tapi di luar itu tetap punya kegiatan di bidang kepemudaan dan kesukarelawan dan seterusnya. Ada yang berubah, tapi tidak banyak kayak gitu. Tapi saya kalau dreamnya nggak berubah, strateginya berubah terus-menerus kayak gitu. Kalau ini nggak berhasil, ubah. Kalau misalnya nih, kemarin tuh saya pengen bangun organisasi baru, terus saya ikut training dari organisasi internasional kayak gitu, saya ikut training, akhirnya itu membuat saya punya persepsi baru nih. Jadi strategi saya berubah kayak gitu sih. Jadi dia life plan-nya nggak berubah, life plan-nya apa namanya, dream-nya nggak berubah, tapi plan dan strateginya itu agak berubah-berubah. Strategi itu saya tetap ganti, kalau nggak efektif ganti. Tapi tujuan besarnya, dream-nya itu tidak. Masih tetap kayak dulu kayak gitu. Pengen jadi santri, pengen ngabdi di pesantren, pengen jadi akademisi, sembari aktif berorganisasi, ngurusin anak muda kayak gitulah. Nah, tetap kayak gitu. Walaupun challenge-nya lebih banyak gitu. Jadi makanya saya bilang plan itu bisa berubah-berubah, atau strateginya boleh berubah-berubah, tapi tujuannya atau dream-nya tidak. Gitu. Atau misalnya lebih menguatkan nih, kalau dulu cuma cita-cita jadi dosen misalnya, sekarang dosen di bidang ini, di kampus seperti ini, dengan concern penelitian di bidang ini. Nah, itu berbeda. Nah, itu contoh yang berbeda nih, berkembang. Dulu pengen jadi dosen di ekonomi Islam misalnya. Sekarang jadinya dosen di ekonomi Islam di bidang keuangan sosial Islam yang risetnya basisnya ini. Nah, jadi lebih spesifik sih. Kalau saya. Terima kasih sudah bertanya. Oke, jadi yang berubah strateginya dan mungkin goals-nya itu menjadi lebih spesifik, jadi goals-nya itu berkembang. Baik Kak Handika, terima kasih banyak gitu sharing hari ini, memang benar-benar membuka wawasan kita gitu, menambah perspektif baru gitu. Nah, sebelum ditutup, mungkin boleh Kak Handika sampaikan dulu closing statement atau mungkin ingin memberikan penguatan kepada teman-teman yang telah setia menyimak dari jam 3:30 tadi. Oke, terima kasih. Pertama saya ucapin terima kasih ke tim di Ngabuburit alumni PBSB, juga terima kasih kepada Ama sudah memandu diskusi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah hadir melalui aplikasi ini, melalui daring. Nah, saya teringat kata-kata Jalaluddin Rumi bahwa you can work together but no one can work it for you. Jadi Jalaluddin Rumi itu pernah bilang, dalam hidup ini kita itu bisa hidup beriringan dengan teman-teman kita, dengan siapa saja. Tetapi kehidupan kita tidak bisa dijalankan oleh orang lain untuk kita. Nah, jadi misalnya nih, ada saya, ada Ama, ada Mijan, ada Munir, ada Musawir yang ada di sini misalnya nih, kita ini bisa jalan bareng-bareng, tapi kehidupan saya tidak bisa dijalankan oleh si Mijan atau di si Musawir untuk saya sendiri kayak gitu. Masing-masing menjalankan hidupnya masing-masing. Oleh karena itu, kenapa saya punya semangat untuk berbagi bagaimana membuat life plan atau membuat goal yang smart itu. Nah, saya tetap terbuka untuk diskusi dengan teman-teman. Tadi challenge yang dari Ama tadi, dan saya penuhi challenge-nya adalah teman-teman boleh buat resume yang bagus, boleh di feed, boleh di story, nanti yang terbaik kita kirimin buku Filosofi Teras atau Spiritual Journey-nya Jeser Auda. Terima kasih teman-teman, selamat berbuka puasa. Di sini saya masih lama nih, saya masih sekitar 1 jam lebih lagi buka puasa di sini. Sampai bertemu di event berikutnya. Terima kasih Ama dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.